agak sedikit berubah ya hasilnya di bagian depan, agak lebih padat. Jadi tinggal sesi yang belum-belum ini seperti di bagian baju. Kita lanjut di bagian bajunya. Assalamualaikum dulur, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya, Pelayang Surabaya Group, dimana sebelumnya channel saya bernama Antika Channel ya. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang bertanya, kenapa nama channelnya saya ganti? Karena di sini saya ingin memperkenalkan bahwa di Surabaya itu juga ada pengrajin gapangan, juga ada seniman gapangan, juga ada pelayang gapangan. Dan saya pun juga salah satu sebagian dari anggota Pelayang Surabaya yang ingin menjadikan tim Pelayang Surabaya ini agar nantinya bisa dapat berkembang, bersaing, berkompetisi dalam segi positifnya ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sedikit penjelasan kenapa nama channel saya ingin saya ganti ya. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kita bahas ke topik. Check it out. Seperti biasa ya, di sini saya siapkan banner dan agar mudah untuk mengeblat dan melihat warna, agar nantinya mempermudah saat kita mengcutting atau membatik layangannya itu. Di sini saya siapkan plastik warna biru, dan warna birunya itu ada dua jenis ya dulur. Bisa kalian lihat di sini yang saya pegang plastik yang warna gelapnya ya. Ini mereknya Mini B, dan yang di bawah itu mereknya Mentari ya lur. Mulai di sini kita bisa lihat kita udah persiapkan plastiknya. Nanti kita tempel, lalu kita solder ya, seperti di video yang sebelumnya. Oke, ini udah saya tempel ya lur. Kalian bisa lihat dari ujung dengan ujung sana semuanya ketat ya, dilem pakai solasi. Dan warna ini adalah warna dari merek Mentari tadi ya lur, yang warna mudanya. Lanjut di bagian banner, di sini saya jelaskan sedikit tentang pengaplikasian sebuah warna ya. Nanti kita menyolder di bagian luar warna gelapnya. Itu kalian bisa lihat ada garis. Nah, ini saya contohkan ya. Itu ada garis. Nanti kita solder di bagian luarnya agar nanti nat warna hitam itu tidak ikut ke cutting ya lur, atau ke solder. Jadi nanti itu kita warnanya itu tidak menggunakan warna hitam. Dan ini hasil setelah saya solder. Kalian bisa lihat udah saya solder ya, dan saya gunting. Nah, itu yang saya garis pakai pensil itu di bagian luarnya ya lur. Jadi nanti kalau kita menyolder lagi, kita harus ngelewatin bagian yang ke solder itu. Jadi sebelum kita solder, kita harus gunting di bagian depannya dulu warna hitamnya, lalu kita tempel pakai warna yang lebih gelapnya. Nah, itu bagian depan belum saya gunting ya. Kita gunting dulu, nanti setelah kita gunting, kita tempel warna yang lebih gelap. Di sini kalian lihat ya, masih hitam, belum saya gunting. Ini saya proses pengguntingan ya. Mungkin di video ini akan saya percepat agar tidak kelamaan menunggu ya. Ini hasil setelah saya gunting semua ya. Kalian bisa lihat ini sudah saya gunting. Nanti kita tempel di bagian belakang warna yang lebih gelapnya. Untuk sesi penggradasian ini kita juga harus melihat bannernya tadi itu ya lur. Nanti kita tempel di belakangnya. Ini saya sudah mulai sesi penggradasian.
kita mulai solder. Nanti saya contohkan maksud dari penggradasian dan menyolderan di luar garis solder itu seperti apa. Nanti saya contohkan ya. Saya nyolder dulu ya dulur. Kalian bisa lihat yang saya maksud menyolder di bagian luar solder yang di bagian hitam itu. Kalian bisa lihat. Jadi nanti setelah kita tumpuk warna gradasi itu, kita gunting, hitamnya itu tidak ikut ke gunting ya lur. Jadi untuk penggradasian ini saya tidak ambil nat warna hitamnya ya. Setelah saya jelaskan tadi mungkin sedikit paham ya kalian ya. Ini saya lanjut ke solder lagi. Itu tadi cuma sebagian contoh penjelasannya saja ya lur, agar kalian paham dan tidak salah eksekusi dalam menyolder dan menyusun sebuah warna ya. Dan di sini kalian harus teliti dalam menyolder ya. Harus di luar nat warna hitam, agar nanti saat digunting hitamnya itu tidak ikut nempel di bagian depannya ya. Karena di sini saya buang semua di bagian nat-nat warna hitam itu di sesi penggradasian warna rambutnya ini ya. Lanjut di bagian pengkatingan ya, atau menggunting. Setelah saya solder tadi, kita jangan lupa menggunting di bagian belakangnya dulu ya lur. Ini kalian bisa lihat saya mengguntingnya dengan teliti, dengan pelan-pelan, agar tidak rusak di bagian pengguntingan ini ya. Selesai kita solder dan kita gunting, jangan lupa di bagian depannya juga kita gunting lagi ya lur. Kalian bisa lihat di sini, ini contoh saat saya menggunting. Nah, kalian lihat ini di bagian luar. Nah, hitamnya kan tidak ikut ke gunting ya lur. Maksudnya tidak ikut nempel di bagian birunya itu ya lur saat diguntingnya. Karena tadi saat penyolderan kita benar di luar garis hitamnya tadi. Nah, itu masih nempel, kita buang. Ya, sudah bersih ya lur. Ya, itu maksud saya seperti itu. Selesai saya gunting, ini kalian lihat sendiri hasilnya seperti ini penggradasiannya ya. Menurut saya ini masih agak terawang warnanya ya. Jadi tergantung kalian juga, kalau mau digelapin juga boleh, kalau dirasa sudah cukup juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya ini masih kurang padat warnanya. Jadi di bagian belakang saya tumpuk warna biru lagi ya, yang muda, yang merek Mentari tadi ya lur. Kita blok di bagian belakangnya. Mohon maaf kalau saya ngesutnya atau sedang merekam videonya angle-nya kurang pas, karena di sini saya tidak ada bantuan. Jadi saya ini individual ya. Tidak ada teman yang rekam, tidak ada teman yang mendampingi. Saya kerja sendirian ini. Buat video sendiri, ngedit sendiri. Jadi mohon maaf kalau kualitas videonya juga pas-pasan ya lur. Intinya di sini saya cuma membagi sebagian dari pengetahuan saya agar kalian juga bisa paham dalam melakukan sebuah pembatikan atau pengkatingan layangan ya lur. Kita lanjut di sesi pemadatan warna. Kita pakai merek Mentari. Kita blok semua di bagian warna rambut ini ya lur. Nah, kita blok seperti ini. Lalu kita solasi dan kita solder. Caranya ya seperti yang di video awal tadi ya lur. Jadi di sini tidak saya videokan, nanti kita tunjukkan hasilnya saja ya.
Dan ini hasil dari belakangnya ya lur. Kalian bisa lihat, itu udah saya blok semuanya, tinggal kita lihat di bagian depannya. Agak sedikit berubah ya hasilnya di bagian depan, agak lebih padat. Jadi tinggal sesi yang belum-belum ini, seperti di bagian baju. Kita lanjut di bagian bajunya ya. Lanjut di bagian baju ini, kita lihat banner, lalu kita lihat warnanya apa. Setelah kita pahami sebuah warna, lalu kita tempel dan kita gunting. Ini selesai saya solder dan saya gunting, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita masih ada sesi penggradasian lagi. Di bawah ini ada banner, kita juga harus melihat warna apa yang kita sesuaikan di bagian baju ini. Itu kalian bisa lihat, ada muda, ada gelap. Nanti di sini saya pakai dua warna untuk penggradasian ini ya. Saya pakai warna ungu. Ungunya ini merek dari sebuah kresek Happy ya. Kita tumpuk di bagian tengahnya ungu, dan selesai ditumpuk ungu kita blok warna bajunya itu warna hijau. Jadi di sini caranya sama, kita harus solder dulu di bagian penggradasian ini agar nut di bagian depan tidak ikut ke solder ya, seperti di warna baju tadi. Setelah selesai kita gradasi ungu, kita blok warna hijau seperti ini. Ini udah selesai saya tempel warna ungu di tengah, terus kita blok di bagian hijaunya, lalu kita gunting di bagian depannya. Kalian bisa lihat, itu di belakang udah saya gunting ya. Jadi setelah saya gunting, hasilnya akan seperti ini. Jadi gradasinya sudah mulai kelihatan ya. Ini sudah, tinggal kita lanjut di baju sebelahnya. Lanjut di sampingnya itu belum saya solder, belum saya cutting. Di sini saya pakai warna putih. Kalian bisa lihat, ini merek putihnya saya lupa. Nah, pokoknya warna putih lah, bebas. Nah, kemudian kita tempel warna gradasinya abu-abu di tengah, lalu tempel di bagian belakangnya putih. Nah, di sini tidak saya kasih tutorial menyolder atau mengguntingnya ya. Nanti tunjukin hasilnya saja, karena prosesnya itu semua sama. Cuma saya di sini jelaskan penyusunan warnanya saja. Setelah saya jelaskan tadi, ini hasilnya ya. Saya tempel di bagian depan putih, di tengah abu-abu, di belakang diblok lagi putih. Lalu kita lihat dengan pencahayaan hasilnya seperti ini. Itu ada gelap, ada terang. Untuk yang di bagian gelap ini saya pakai abu-abu 2 lapis, yang tengah ini 1 lapis, terus yang putih ini tetap tidak ada lapisan, cuma diblok warna putih. Sebelahnya itu belum, kita ulangi caranya seperti yang ini ya. Kalau kita lihat di bagian depan hasilnya seperti ini. Itu yang kiri belum saya gunting, tapi sudah saya susun sebuah warna, menyolder, tinggal mengguntingnya. Nanti hasilnya akan seperti yang kanan ini. Selesai saya gunting, ini sudah jadi. Kiri dan kanan sebuah karakter dari Mbak Happy Asmara dan Nela Karisma. Untuk video selanjutnya saya tidak membuat tutorial membatik layangan Happy Asmara dan Nela Karisma ya. Saya tunjukin hasilnya saja, karena caranya itu sama. Kita tinggal menirukan sebuah bannernya atau malnya tadi, kita eksekusi, kurang lebih caranya itu sama seperti ini. Untuk hasil akhirnya seperti ini ya dulur. Kalian bisa lihat, itu prosesnya dari awal sampai akhir. Cuma di karakter wajah orangnya saja. Untuk di background saya tidak ambil video karena tidak sempat ada waktunya. Dan video terbangnya saya juga belum sempat mendokumentasikan ya. Saya ambilkan contoh dari YouTuber kita, Pak Dufafa. Mohon maaf videonya saya re-upload karena saya tidak sempat dokumentasi. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channel baru saya ini, Pelayang Surabaya Group, mohon di subscribe, tombol lonceng notifikasinya,
dan jangan lupa share. Terima kasih. Mak, jos!